Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fania, NPM G1A 018-073. Di sini saya akan membahas mengenai NPS, Mount, Remote Class Model, dan Download Upload Model. Yang pertama adalah NFS. Apa itu NFS? NFS adalah Network File System yang merupakan protokol membagi berkas melalui jaringan. Artinya, NFS ini merupakan sarana untuk berbagi file antar jaringan. NFS ini dikembangkan oleh Sun Microsystem atau Oracle dengan menggunakan arsitektur client server pada tahun 80-an. Lantas, apa itu client server? Client server adalah konsep model komunikasi dengan menggunakan dua komputer atau lebih. NFS sendiri biasanya menggunakan protokol RPC. Apa itu RPC? RPC adalah Remote Procedure Call yang berjalan di atas UDP. Apa itu UDP? UDP adalah User Datagram Protocol, yang dimana UDP adalah lapisan transport TCP/IP yang memungkinkan untuk terjadinya komunikasi. Di sini, klien akan mengimport sistem berkas dari server. Kemudian, dari server mengekspor sumber berkas lokal pada klien. Next, melalui pendekatan klien server, maka klien dapat mengakses data yang ada di server ketika data tersebut sudah di-mount. Oleh karena itu, model ini juga bisa disebut dengan Remote File Service. Lantas, apa itu Remote File Service? Remote File Service ini di mana klien akan mengirim permintaan ke server, kemudian server mengakses data dan memforwardnya kembali ke klien. Tadi kita sudah membahas mengenai mount. Apa sih itu mount? Mount sendiri adalah menggabungkan partisi lain di luar partisi yang sudah ada di komputer. Maka, partisi-partisi tersebut ketika sudah di-mount, maka akan dapat membaca setiap operating system. Dan barulah partisi-partisi tambahan tersebut bisa digunakan sebagai media penyimpanan. Media-media penyimpanan itu seperti hard disk, CD-ROM, USB, dan disket. Selanjutnya adalah Remote Access Model. Seperti namanya, Remote Access Model adalah kemampuan dalam mengakses komputer dari jarak jauh yang telah terhubung ke dalam satu jaringan. Klien dapat mengakses data pada server atau data lokal sama dengan data server jatuhnya. Ketika data server terupdate, maka akan terupdate otomatis ke data lokalnya. Maka dari itu ada simbol bolak-balik gini. Jadi ketika data server terupdate, maka di data lokal juga terupdate. Selanjutnya adalah upload atau download model. Ketika perbedaan yang tadi sebelumnya, yaitu remote access model tadi, jika kalau server mengupdate data, maka di lokal terupdate. Beda halnya dengan download model. Di sini klien bisa mendownload file-file yang di server. Akan tetapi, jika server mengalami updatean data, maka data-data yang ada di klien tadi, yang setelah di-download tadi, tidak ikut update. Maka dari itu, ketika data-data terupdate, maka klien harus mendownload ulang data-data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NPM G1A018-093. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi saya mengenai dasar dari arsitektur NFS itu sendiri. Nah, di sini sudah ada slide-nya, bahwa dasar NFS arsitektur itu mempunyai dua komponen utama, yaitu klien dan server ya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, NFS itu sendiri adalah network file sharing ya, atau membagi berkas lewat network. Nah, tidak seperti konsep download misalnya. Kalau konsep download, misal di server ada katakanlah sebuah file
Kemudian ketika klien mendownload, itu filenya akan masuk ke komputer klien, tetapi ketika di server filenya berubah, di klien tidak berubah. Nah, berbeda dengan NFS arsitektur ini, ketika ada perubahan di server, maka klien juga ikut terubah. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat, untuk di kliennya itu file yang di-download tadi, katakanlah di-download, itu menjadi local file system interface ya. Jadi ini adalah local file system interface. Seperti yang saya katakan tadi, ketika misalnya di server ada file, katakanlah sebuah file, kemudian ada perubahan, maka di klien juga terjadi perubahan. Nah, arsitektur NFS ini sendiri, yang pertama kalau kita lihat dari sisi klien, ada system call layer, kemudian di bawahnya ada virtual file system, ada NFS client, ada RPC, kemudian akan dihubungkan dengan LAN-nya, misalnya ini adalah sebuah LAN, ada RPC dari server, kemudian ada NFS server, ada juga VFS, dan sistem call layer ya. Nah, itu untuk arsitektur komponen utama dari NFS ini sendiri. Nah, pertama untuk yang VFS layer, itu berfungsi sebagai pengganti antarmuka file yang ada di lokal dengan antarmuka VFS ya. Jadi maksudnya seperti apa? Ini virtual file system, namanya adalah virtual file system. Artinya file yang virtual. Seperti tadi misalnya, jika ada sebuah file di server, maka klien juga mendapatkan file tersebut dengan syarat file tersebut sudah di-mount terlebih dahulu. Jadi ada file yang virtual di komputer klien. Seperti itu kira-kira. Kemudian tujuan dibuatnya VFS ini agar berbagai sistem berkas yang berbeda dapat diakses oleh aplikasi komputer dengan cara yang seragam. Ini berarti walaupun kita memiliki sistem operasi yang berbeda-beda, itu masih bisa juga kita mengakses VFS ini dengan syarat tadi bahwa NFS-nya itu sudah di-mount terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya adalah NFS client ya. Jadi NFS client ini berada di komputer klien kalau kita lihat tadi. Nah, ini adalah istilah yang merujuk pada komputer yang menerima data dari server yang telah di-mount. Oke, untuk syaratnya ini mesti di-mount terlebih dahulu, barulah si klien ini bisa menerima data dari server. Kemudian ada yang namanya RPC. RPC ini adalah penghubung ya. Jadi pada dasarnya adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses prosedur yang berada di komputer lain atau komputer server. Nah, RPC ini adalah penghubung. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin saya akan berikan contoh realnya. Nah, yang terakhir adalah NFS server ya. NFS server adalah komputer yang menyediakan resource kepada komputer lainnya yang berada dalam sebuah network yang sama. Sebuah network yang sama di sini maksudnya ketika NFS-nya sudah dijalankan dan sudah di-mount, nah itu termasuk dalam sebuah network yang sama. Nah, sebagai contoh di sini biar lebih jelas tentang pembahasan dasar arsitektur NFS tadi yang sudah saya paparkan. Nah, pertama, misal di sini ada komputer server ya. Kita menyebutnya sebagai NFS server, Network File Sharing Server. Kemudian di dalam NFS server atau komputer server ini terdapat sebuah file, misalnya file movie ya. Kemudian di sisi klien juga ingin mendapatkan file ini. Oke, jadi di sini sisi klien ingin mendapatkan file yang ada di server ini. Syaratnya adalah kita harus mount terlebih dahulu dua komputer ini. Ketika sudah di-mount dengan NFS, maka sisi klien bisa mendapatkan apa saja yang ada di dalam komputer server ini yang sudah di-sharing sebelumnya. Oke, kemudian file ini disebut dengan VFS ya, seperti yang saya bilang tadi, Virtual File System. Jadi file yang didapatkan dari server inilah yang disebut dengan VFS. Dan ini juga merupakan VFS, karena dari sisi server sendiri mengirimkan sebuah file ke klien. Nah, perantara antara kedua NFS client dan NFS server ini dijembatani oleh RPC atau Remote Procedure Call untuk menghubungkan kedua komputer tersebut. Nah, mungkin itulah untuk contoh dari arsitektur dasar NFS itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Baradi, NPM G1A018-063. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih NFS versi 3 dan NFS versi 4. Apa perbedaan dari versi 3 dan versi keempat? Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu operasi create. Pada versi 3, dia bisa membuat regular file. Sedangkan pada versi 4, dia bisa membuat non-regular file. Apa perbedaan dari regular file dan non-regular file pada versi 3 dan versi 4 tersebut? Pada operasi create yang sudah saya jelaskan tadi, pada NFS versi 3 dan NFS versi 4 memiliki perbedaan, yaitu pada versi 3, operasi ini digunakan untuk membuat file regular. Sedangkan di versi 4, operasi ini digunakan untuk membuat file non-regular. Lanjut. Nah, contoh regular file yang dapat diakses menggunakan command ls, yang dapat diakses menggunakan command ls atau list. Jadi pada sistem operasi ini kita coba di proses atau sistem operasi Ubuntu, kita ketik atau command ls, kemudian akan tertampil desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, Ubuntu, dan video. Jadi bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu no regular file. Pada no regular file ini adalah file device, pipes, socket, dan lain. Sebagai contoh di sini adalah symlink. Nah, ini namanya yaitu symlink. Kita lanjut lagi pada operasi kedua yaitu link. Nah, pada versi ketiga dan versi keempat, fungsi operasi link di sini masih tetap sama, yaitu membuat hard link menuju ke file. Yang ketiga yaitu symlink. Pada versi ketiga, ini symlink masih bisa digunakan, dan pada versi 4 ini tidak bisa digunakan. Apa sih fungsi symlink? Symlink berfungsi untuk membuat symbolic link menuju ke file. Yang keempat yaitu mkdir. Pada versi ketiga, mkdir berfungsi untuk membuat subdirectory untuk diberikan ke directory. Membuat subdirectory lalu memberikannya ke directory. Pada versi ketiga ini ada, dan pada versi keempat operasi mkdir ini tidak bisa digunakan. Kemudian kita lanjut yaitu mknode. Nah, pada versi ketiga sama seperti mkdir tadi, ini ada. Sedangkan pada versi keempat tidak ada. Apa sih fungsi mknode tersebut? Bisa kita lihat pada tabel. Mknode berfungsi untuk membuat file yang spesial. Untuk rename dan remove itu pada versi ketiga dan versi keempat operasinya sama saja. Rename untuk menukar nama file, remove untuk menghapus file. Nah, lanjut lagi yaitu operasi rmdir. Pada operasi rmdir ini versi ketiganya ada, versi keempatnya tidak ada. Fungsi rmdir ini memudahkan kita untuk menghapus subdirectory yang kosong. Lanjut lagi, open dan close. Nah, pada versi ketiga, open dan close ini belum bisa digunakan untuk regular file. Sedangkan pada versi keempat yang telah diperbarui, kita bisa membuka dan menutup file seperti biasa. Oke. Sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Firdaus dengan NPM G1A 018067 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang operasi link. Operasi link digunakan untuk membuat hard link baik pada NFS versi ketiga maupun NFS versi keempat. Operasi link ini digunakan jika kita ingin ada satu atau beberapa file atau directory yang ditempatkan di tempat yang berbeda. Sama halnya seperti kita membuat shortcut pada jendela Windows kita. Yang artinya jika kita ingin membuat duplikat dari suatu file atau directory, kita bisa menggunakan operasi link. Seperti contoh yang ada di sini. Untuk membuat hard link pada operasi link, kita harus membuat komen ln seperti contoh Yang di sini yang artinya adalah kita membuat duplikat dari toproach.sh dengan nama TP dengan cara ln toproach nama file sebelumnya, dan di selanjutnya adalah nama file yang ingin dibuat, yang artinya nanti file toproach ini akan sama filenya dengan nama TP. Yang bisa kita lihat di sini ada file toproach.sh dan ada juga file TP yang dimana data-datanya memiliki data yang sama. Dan fungsi dari hard link ini kita bisa membuat duplikat dari data atau directory yang ada. Selanjutnya adalah operasi symlink. Operasi symlink digunakan untuk membuat simbolik link yang hanya dapat digunakan pada NFS versi ketiga dan tidak bisa digunakan pada NFS versi keempat. Symlink ini adalah sebuah pointer file yang berguna untuk memindahkan data. Seperti contoh yang akan kita gunakan, yaitu untuk membuat simbolik link ini kita harus menggunakan komen pada terminal Linux, yaitu adalah ln-s. Seperti contoh ln-s ini adalah lokasi file toproach.sh nya, dan kemudian kita buat nama simbol dari toproach.sh ini, yaitu adalah tops.sh. Ini adalah membuat simbolik link. Dan jika kita lihat, maka tops.sh ini akan menunjukkan kepada file directory toproach.sh, dan disitulah adalah kegunaan dari simbolik link. Jadi toproach.sh ini bisa kita cari dengan mencari tops.sh, karena ini sebenarnya adalah simbol dari toproach.sh yang dibuat menggunakan simbolik link dengan komen ln-s. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke operasi makdir. Operasi makdir ini digunakan untuk membuat subdirectory maupun membuat directory. Jadi kita bisa membuat directory baru dari directory yang sudah ada, yang bisa dijalankan pada NFS versi ketiga. Seperti contoh, untuk kita membuat directory baru, kita harus menggunakan komen mkdir pada terminal Linux atau Ubuntu dengan cara membuat komen mkdir testdir. Ini adalah testdir, ini adalah nama directory yang ingin kita buat. Dan jika kita tampilkan start
testdir, maka akan file testdir ini atau directory testdir ini sudah terbuat. Nah, disitulah guna dari make-dir, yaitu adalah make directory atau membuat directory. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Fitria, NPM G1A018049. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang operasi mknot. Operasi mknot adalah make node, kepanjangannya, di mana operasi ini digunakan untuk membuat suatu file khusus. Semua device hardware terlihat seperti file pada umumnya. Mereka dapat dibuka, ditutup, dibaca, dan ditulis menggunakan call system yang sama, dan standar untuk memanipulasi file. Device di sistem direpresentasikan oleh sebuah file khusus device. Contohnya disk IDE yang pertama di sistem dipresentasikan dengan /dev/hda. Device block atau disk dan karakter dibuat dengan perintah mknot. Dan untuk menjelaskan device tersebut digunakan nomor device besar dan kecil. Contoh file khusus seperti perangkat, soket, dan pipa bernama. Dan operasi ini hanya bisa dibuat menggunakan NVS versi 3. Selanjutnya yaitu ada operasi rename. Operasi rename digunakan untuk mengubah nama sebuah file baik pada NVS versi 3 maupun NVS versi 4. Seperti namanya, rename atau ubah nama file yang diberikan dengan mengganti ekspresi pencarian di namanya dengan penggantian yang ditentukan. Operasi rename ini bisa digunakan untuk mengubah nama baik itu pada direktori, file, dan lain-lain. Dan operasi ini bisa digunakan di kedua NVS versi 3 dan NVS versi 4. Contoh rename file. Untuk merubah nama file Ubuntu digunakan komen mv. Perintah mv yaitu singkatan dari move, yaitu digunakan untuk mengubah nama dan memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sintaks untuk perintah mv adalah sebagai berikut. Seperti di contoh ini. Jadi dia sintaksnya yaitu mv option sumber lalu tujuan. Sumber dapat berupa satu atau lebih file atau direktori dan tujuan dapat berupa satu file atau direktori. Jika ingin menentukan beberapa file sebagai sumber, tujuan harus berupa direktori. Dalam hal ini, file sumber dipindahkan ke direktori target. Jika ingin menentukan satu file sebagai sumber dan target tujuan adalah direktori yang ada, maka file tersebut akan dipindahkan ke direktori yang ditentukan. Untuk mengganti nama file, kita perlu menentukan satu file sebagai sumber dan salah satu file lagi sebagai target tujuan. Seperti di contoh, yaitu kita mengubah nama rename.txt menjadi rename2.txt. Lalu kita ubah kembali nama rename2.txt menjadi rename.txt. Lalu selanjutnya yaitu adalah operasi remove. Operasi remove digunakan untuk menghapus file pada direktori. Dan operasi remove ini bisa digunakan menggunakan NVS 3 maupun NVS 4. NVS versi 3 maupun NVS versi 4. Contoh remove file yaitu untuk menghapus file pada Ubuntu digunakan command rm. Rm itu kepanjangannya adalah remove. Remove digunakan untuk menghapus sebuah file di Linux. Anda bisa menggunakan perintah rm atau unlink. Jika ingin menghapus satu file, kita bisa menggunakan perintah rm atau unlink.
apabila ingin menghapus beberapa file sekaligus, kita bisa menggunakan perintah rm. Jadi perintah rm ini bisa untuk digunakan untuk menghapus satu file ataupun menghapus beberapa file sekaligus. Namun, berhati-hati saat ingin menghapus file atau direktori. File yang sudah dihapus tidak mudah untuk dipulihkan. Jadi kita perlu mencek kembali apakah file tersebut benar-benar ingin kita hapus atau tidak. Seperti di contoh, terdapat banyak file di dalam satu direktori, seperti desktop, documents, download, example desktop, file, dan lain-lain. Lalu kita memberikan perintah untuk menghapus file yang bernama file. Nah, lalu jika kita melihat kembali, nanti file tersebut sudah tidak ada lagi di dalam file tersebut karena sudah kita hapus. Selanjutnya yaitu operasi rmdir yang akan dijelaskan oleh setelah saya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Angela, NPMG 1A 018-059, akan melanjutkan penjelasan dari slide ke-29. Di sini operasi rmdir digunakan untuk menghapus folder yang hanya dapat digunakan pada NVS versi 3. Command rmdir ini digunakan untuk menghapus direktori kosong pada Linux. Command-nya berformat seperti rmdir opsi dengan nama direktori. Jika direktori itu nama foldernya. Jika tidak ada opsi yang tersedia, rmdir akan menghapus direktori yang namanya tertulis sebagai destinasi. Sebelum menjalankan command ini, kita harus login terlebih dahulu ke FPS melalui SSH. Nah, FPS itu sendiri adalah virtual private server, yaitu adalah alternatif share hosting yang digunakan untuk menyimpan dan dijadikan sebagai web server. Saat menggunakan FPS, maka sumber daya yang digunakan tidak terpengaruh dengan pengguna lain. Dan SSH itu tersendiri adalah secure shell, yaitu protokol jaringan yang digunakan untuk komunikasi data yang aman serta aman antara server dan klien. Selanjutnya, contoh remove folder. Di sini perintah rmdir foo di sini digunakan untuk menghapus direktori foo, dan rmdir docs ini dijalankan tetapi gagal karena direktori ini kosong. Dan sama halnya jika rmdir ini ditambahkan dengan parameter-parameter seperti /s yang digunakan untuk menghapus direktori yang ada isinya, dan sebelum dilakukan itu akan muncul pesan konfirmasi. Selanjutnya, arsitektur website adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan sebuah situs. Arsitektur website adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis, dan fungsional. Fokusnya yaitu pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, kegunaan, desain, interaksi, informasi, dan desain arsitektur web itu sendiri. Bagian utama dalam arsitektur sebuah web pertama adalah HTTP.
adalah sebuah protokol untuk meminta dan menjawab antara klien dan server. Selanjutnya ada HTML, adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Selanjutnya, internet adalah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia, mulai dari sebuah PC, jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet seperti NSVnet, Nearnet, Suranet, dan lain-lain. Dan yang keempat ada web server, yang kelima ada web browser. Slide selanjutnya adalah untuk mengakses sebuah website diperlukan URL, yaitu sebuah embed dari DNS. Di URL ini terdapat dua macam, yaitu URL relatif yang digunakan untuk mengalamatkan direktori dokumen pada domain yang sedang aktif, dan URL absolut adalah domain yang berisi lengkap dengan direktori file. Untuk membuat situs diperlukan beberapa hal seperti nama domain, register domain, dan host. Pembuat situs untuk membuat situs itu sendiri seperti Squarespace, Wix, atau desainer web apa saja, dan konten digital. Selanjutnya diperlukan untuk mendaftarkan web diperlukan register domain dan host DNS. Selanjutnya slide terakhir, di sini ada gambar rumah yang diumpamakan sebagai website, dokumen, gambar kotak surat sebagai alamat, dan di sini domainnya. Maksud gambar tersebut adalah domain ini diumpamakan secara spesifik sebagai pemilik rumah. Contohnya seperti alamatnya youtube.com. Tetapi di domain ini tidak menunjukkan secara spesifik tentang lokasi rumah ini. Berbeda dengan alamat ini, address atau URL ini secara lengkap menunjukkan alamat rumah atau alamat website tersebut. Selanjutnya di sini rumah ini adalah isi website tersebut, isi konten yang ada di website. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Ailustari, NPM G1A088013. Saya berasal dari kelompok 4, di mana kelompok 4 ini membahas subbab mengenai eksampel arsitektur. Dan pada kelompok kali ini, saya akan membahas mulai dari slide 34 sampai dengan slide 38 yang berisikan tentang browser, HTTP, dan HTML. Langsung saja saya jelaskan. Untuk berinteraksi dengan web server diperlukan sebuah browser. Browser bertugas dalam menampilkan dokumen dengan benar. Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser juga disebut dengan peramban web atau web browser. Secara fundamental, browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik atau bahasa pemrograman halaman website seperti HTML, CSS, JS, dan lainnya menjadi halaman yang dimengerti oleh semua orang. Selanjutnya, kemudian komunikasi antara browser dengan web server dihandle oleh HTTP. Nah, output dari komunikasi tersebut adalah status code dari HTTP. Nah, HTTP ini adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya,
penggunaan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan atau sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau direktori. Sedangkan kode status HTTP atau HTTP Status Codes adalah suatu standarisasi status kode web server ketika memberikan informasi mengenai keadaan halaman pada website Anda. Berikut adalah beberapa contoh status kode dari HTTP. Yang pertama yaitu HTTP status code 200 OK, yang ini menunjukkan bahwa permintaan klien berhasil diterima, dipahami, dan dimengerti, atau disebut dengan sukses atau successful. Yang kedua adalah HTTP status code 302 found atau 302 ditemukan. Nah, kode status ini berarti bahwa URL sumber daya yang diminta telah diubah untuk sementara. Namun Anda sebaiknya tidak memberitahu Googlebot bahwa laman atau situs telah dipindahkan karena Googlebot harus terus crawl dan indeks lokasi asli. Yang ketiga adalah HTTP status codes 400 bad request atau permintaan tidak layak. Server tidak memiliki sintaks atau sintaks permintaan dari klien tersebut. Dan contoh yang terakhir adalah HTTP status code 500 internal server error. Kode ini menunjukkan bahwa server mengalami galat atau error internal saat mencoba untuk memproses permintaan klien. Kesalahan ini cenderung dari server sendiri, tidak berkaitan dengan permintaan. Selanjutnya adalah fondasi awal dalam membuat website adalah HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup sebagai kerangka dari website. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet atau CSS dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Bahasa markup adalah sistem modern untuk menganotasi dokumen dengan cara yang secara sintaksis dibedakan dari teks. Nah, ide dan terminologinya berawal dari menandai naskah, yaitu petunjuk revisi oleh editor yang secara tradisional ditulis dengan pensil biru pada naskah penulis. Markup language ini terdiri dari sekumpulan kode untuk mengatur struktur dan penyajian informasi. Jadi, bahasa markup terbuat untuk membuat struktur halaman website dari HTML tersebut. Bahasa markup berada dalam HTML ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Dalam pembuatan website selain HTML terdapat juga JavaScript dan CSS yang merupakan bahasa pemrograman dalam membangun website. Cascading Style Sheet atau CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna body text, warna tabel, ukuran border, warna pada hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, mengatur sebuah margin, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dan format yang berbeda. Dan CSS tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berada di dalam struktur pemrograman lain yang didasari oleh HTML ataupun PHP. Dan pada JavaScript adalah bahasa scripting yang paling populer di internet dan bekerja pada banyak browser. JavaScript digunakan pada web page untuk meningkatkan desain, validasi form, detect browser,
create cookies, GUI, dan lain sebagainya. Sama seperti CSS, JavaScript tidak dapat berdiri sendiri dan harus didasari oleh HTML ataupun PHP. Namun perbedaan JavaScript dengan CSS adalah JavaScript mengatur logika seperti validasi untuk mengatur tampilan website lebih dinamis, dan CSS mengatur tampilan dari website tersebut seperti gambar, warna font, dan lain-lain. Terdapat dua jenis arsitektur website yang berkembang, yaitu client-server atau biasa disebut dengan static website, dan multi-tiered arsitektur atau dynamic website. Yang pertama adalah static website. Static website atau web static adalah sebuah website yang kontennya statis atau tidak berubah-ubah sekali dibuat dan online di internet. Pada umumnya website tersebut tidak dapat diubah kecuali diubah secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Oleh karena itu, terjadinya interaksi pun jarang, sehingga dapat dikatakan seperti browser online karena informasi yang diberikan juga terbatas. Dan ini adalah gambaran proses terjadi dalam static website. Yang pertama, browser pada klien melakukan request dokumen ke web server, lalu server menyalin file dari local file dan merespon lalu metransfernya ke browser. Selanjutnya adalah website dinamis atau dynamic website, yang mana jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout yang kaya akan informasi di dalamnya. Dinamakan website dinamis karena konten dapat berubah. Dengan kata lain, adanya program yang berjalan untuk mengatur perubahan data yang ditampilkan dalam website dinamis tersebut. Halaman web yang dibuat dengan menggunakan bahasa server. Jenis website dinamis ini sangat cocok untuk website e-commerce yang membentukkan update dan data secara terus-menerus. Dalam pemeliharaannya, website dinamis pun lebih mudah jika dibandingkan dengan website statis karena dapat menggunakan Content Management System atau CMS. Dan ini adalah gambaran proses terjadinya dalam dynamic website. Yang pertama, dilakukan request pada HTTP request handler, lalu dimulailah pengambilan data pada database server melalui CGI, lalu dibuatlah dokumen HTML dan hasilnya nanti akan dikembalikan pada web server. Saya rasa cukup untuk presentasi dari kelompok 4 mengenai example arsitektur. Semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.